Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supandi Darmawan. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat. Makalah yang saya buat berjudul Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah, yang mana dosen pengampunya adalah Dr. Daud Munasto, SHMH, yang disusun oleh saya sendiri dengan NPM 1810631010 294, program studi ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas Singapura Bangsa Kerawang, tahun 2021. Kata pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pencipta segala alam semesta beserta isinya, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai panutan dan junjungan terbaik bagi umat yang membawa cahaya Islam. Makalah ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah dengan judul Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah. Dalam penyusunan makalah ini masih terdapat banyak kekurangan. Penulis berharap para pembaca agar dapat memakluminya, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah dan kekurangan adalah milik penulis. Oleh karena itu diharapkan bagi para pembaca untuk memberikan kritik dan sarannya kepada penulis demi kesempurnaan makalah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daftar isi berikut daftar isinya, kata pengantar, daftar isi, dan sebagainya. Lanjut saja kita ke bagian bab 1, yaitu pendahuluan. A. Latar belakang. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi adalah pola pemerintahan sendiri, sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, sebagaimana telah diamandemenkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah, definisi dan arti otonomi daerah adalah sebagai berikut. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku. Berikut adalah penjelasan mengenai arti otonomi daerah secara lebih lengkap. Berikut tujuan dan prinsip-prinsipnya. Tujuan otonomi daerah, seperti dikutip dari buku konsepku, menyukseskan otonomi daerah, membangun Indonesia berkeadilan sosial karya Bungaran Antonius Simanjuntak, yakni memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, serta meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Selain itu, tujuan otonomi daerah untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan sebagai pelaksanaan atas desentralisasi untuk melaksanakan tujuan itu
Daerah diberi wewenang melaksanakan urusan rumah tangga dan perekonomiannya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasarkan atas asas tugas pembantuan. 3. Pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati atau wali kota dibiayai oleh APBN. Berikut adalah rumusan masalah yang saya buat. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia? Yang kedua, apa dampak otonomi daerah bagi masyarakat Indonesia? Adapun tujuan penulisan dari makalah ini yakni 1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. 2. Untuk mengetahui dan memahami dampak dari pelaksanaan otonomi daerah bagi masyarakat Indonesia. Bab 2. Pembahasan. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia berdasarkan fakta yuridis, terutama setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang kembali memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya, maka dalam pemerintahan daerah di Indonesia dikenal adanya daerah otonom, daerah administrasi, dan daerah istimewa. Daerah otonom adalah satuan pemerintahan di daerah yang penduduknya berwenang mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan aspirasinya. Meskipun otonomi daerah telah dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, namun sejauh ini masih banyak persoalan-persoalan yang timbul ke permukaan. Karena di daerah masih banyak timbul persoalan-persoalan menyangkut penataan birokrasi, ketidakjelasan besaran anggaran rutin, dan pembangunan yang akan diterima. Ketidakjelasan bidang apa saja yang tidak dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota. Bagaimana hubungan provinsi dan kabupaten untuk bidang-bidang yang masih dilaksanakan provinsi. Dan segudang permasalahan yang tidak dapat dituntaskan hanya mengandalkan kemampuan daerah. Dalam rangka pembagian kekuasaan negara. Secara vertikal dibentuklah daerah-daerah yang bersifat otonom dengan bentuk dan susunan pemerintahnya yang diatur kemudian dalam undang-undang. Dengan demikian, terdapat pemerintah pusat di satu sisi dan pemerintah daerah di sisi lain. Hubungan di antara keduanya dibingkai dalam sistem negara kesatuan pemerintah pusat dalam sistem negara kesatuan. Pemerintah pusat menyelenggarakan pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dalam hubungan inilah pemerintah pusat perlu melaksanakan pembagian kekuasaan kepada pemerintah daerah melalui desentralisasi. Sebagai salah satu sendi negara yang demokratis atau demokratische Rechtsstaat, desentralisasi merupakan pilihan yang tepat dalam rangka menjawab berbagai persoalan yang dihadapi negara dan bangsa pada masa sekarang dan yang akan datang. Dalam kenyataannya, desentralisasi merupakan antitesa dari desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam perkembangannya, dua kutub itu tidak jarang jika mempertentangkan keduanya. Artinya kedua kutub tersebut saling melengkapi dan membutuhkan.
Dalam kerangka yang ideal, sebagai sendi negara demokratis, pentingnya desentralisasi pada esensinya ini ialah agar persoalan yang kompleks yang dilatar belakangi oleh berbagai faktor heterogen dan kekhususan daerah dapat ditangani dengan baik. Berbagai budaya, agama, adat istiadat, dan juga wilayah yang sangat luas tidaklah mungkin ditangani semuanya oleh pemerintah pusat. Demikian juga sebaiknya tidaklah mungkin semua persoalan dalam penyelenggaraan negara didesentralisasikan kepada kepala daerah dengan alasan menjalankan prinsip demokrasi. Karena itu pengendalian dan pengawasan pusat sebagai cerminan dari sentralisasi tetap dipandang mutlak sepanjang tidak melemahkan, bahkan memandulkan prinsip demokrasi. Sebagai konsep desentralisasi tumbuh dan berkembang seiring dengan tuntutan dan kebutuhan negara demokrasi. Kementerian Dalam Negeri menganugerahkan penghargaan daerah otonom terbaik kepada 10 kabupaten dan kota di Indonesia. Penghargaan itu diserahkan pada peringatan Hari Otonomi Daerah yang ke-17 pada tahun 2013 di Kota Jakarta. Pada Kamis 5 April, Menteri Dalam Negeri Gumawan Fauzi mengatakan otonomi daerah bertujuan untuk mengutamakan pada sistem demokrasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih ada daerah otonom yang belum berjalan dengan baik dalam prinsip efektivitas dan efisiensi ODA. Di tengah masyarakat miskin masih banyak gedung megah dan rumah mewah bagi pejabat-pejabatnya, kata Gumawan di Jakarta pada Kamis. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kemendagri dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan atau disingkat UKP 4 akan mengevaluasi pemanfaatan anggaran pemerintah daerah. Dalam waktu dekat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta UKP 4 mengevaluasi anggaran pemerintah daerahnya, katanya. Berikut 10 kabupaten dan kota daerah otonom terbaik. 10 kabupaten daerah otonom terbaik. Yang pertama, Tuban. Yang kedua, Tulung Agung. Yang ketiga, Jombang. Yang keempat, Pacitan. Yang kelima, Purbalingga. Yang keenam, Semarang. Yang ketujuh, Entrekang. Yang kedelapan, Sleman. Yang kesembilan, Jepara. Yang ke-10, Humbang Hunsudatan. 10 kota daerah otonom terbaik. 1. Tangerang, 2. Madiun, 3. Yogyakarta, 4. Depok, 5. Medan, 6. Cimahi, 7. Surakarta, 8. Mojokerto, 9. Tegal, 10. Sawah Lunto. Pemerintah memutuskan tidak akan menambah lagi daerah otonomi khusus baru di Indonesia. Dengan kata lain, setelah 4 daerah otonomi khusus yang ada saat ini, tidak akan ada lagi daerah otonomi khusus baru. 4 daerah otonomi khusus yang sudah berdiri itu adalah DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nanggala, Aceh Darussalam, serta daerah otonomi khusus Papua dan Papua Barat. Kebijakan pemerintah dengan direksi eksekutifnya ternyata 4 ini yang ternyata dianggap ideal, ujar Direktur Penataan Daerah dan Otonomi Khusus Kementerian Dalam Negeri, Sony Sumarsono, pada Sabtu 31 Juli. Sebenarnya daerah lain masih bisa memperoleh status khusus, namun bentuknya hanya pemberian wewenang khusus untuk menjalankan sektor-sektor tertentu yang menjadi unggulan daerah itu. Sony mencontohkan Provinsi Bali yang memiliki sektor pariwisata yang berkembang pesat. Dengan kelebihan itu, Bali bisa memperoleh wewenang untuk menjalankan fungsi khusus mengembangkan sektor pariwisata. Dan Sony untuk selanjutnya konsep status khusus itulah yang akan diberikan pemerintah bagi daerah yang akan menuntut status khusus. Jadi bukan pengertian otonomi khusus seperti Papua maupun Aceh, terang Sony. Dia menambahkan, kalangan masyarakat di daerah Surakarta, Butuan dan Bone banyak mengusulkan akan mereka memperoleh status otonomi khusus. Mereka menilai layak mendapatkan status otonomi khusus lantaran dulunya adalah kerajaan seperti Yogyakarta dan Aceh. Tapi pemerintah tidak bisa memberikan otonomi khusus kepada setiap daerah yang dulunya kerajaan. Misalnya status khusus yang Yogyakarta dan Aceh bagian erat dari proses sejarah proklamasi kemerdekaan.
Ada fase beberapa dan penerapan otonomi daerah hingga saat ini, yakni satu, otonomi daerah di Indonesia telah ada sejak tahun 1903 yang terbagi ke dalam 3 masa, yakni masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan masa Indonesia Merdeka. 2, dari sejak ada sampai sekarang otonomi daerah di Indonesia mengalami pasang surut mengikuti irama tarik-menarik kewenangan pusat daerah sesuai dengan perubahan situasi politik. B. Dampak daerah otonomi bagi masyarakat Indonesia. Indonesia dalam menjalankan pemerintah menganut sistem otonomi daerah. Sistem ini memungkinkan pemerintah Indonesia untuk menyerahkan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah sebagai urusan rumah tangganya atau desentralisasi. Lalu apa yang disebut sebagai otonomi daerah? Menurut modul PPKN terbitan Kemendikbud, kata otonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu antonomia atau autonomos. Kata autos artinya sendiri dan nomos artinya peraturan atau undang-undang, sehingga otonomi daerah dimaknai sebagai hak dan kewajiban daerah untuk mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan juga masyarakat sesuai dengan undang-undang. Dalam menjalankan pemerintahnya, daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan memerintah daerahnya atas inisiatif dan kemampuan sendiri. Pemerintah yang berwenang dalam menjalankan otonomi daerah dipilih secara demokratis. Hal tersebut tertuang dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Sistem otonomi daerah dibutuhkan oleh Indonesia mengingat wilayah yang begitu luas, tentu sulit mengatur begitu banyaknya wilayah yang terdiri atas ribuan pulau dengan sistem terpusat. Selain karena wilayahnya yang luas, dibentuknya daerah otonomi di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pertambahan penduduk Indonesia pesat, kemampuan ekonomi setiap daerah di Indonesia berbeda-beda, adat istiadat budaya dan kehidupan sosial setiap daerah berbeda, perkembangan politik setiap daerah berbeda-beda. Otonomi daerah sendiri memiliki kekurangan dan kelebihan dan kekurangan tersebut akan menimbulkan dampak sosial, politik, hingga ekonomi. Berikut merupakan dampak positif dan negatif dari sistem otonomi daerah. Dampak positif otonomi daerah. 1. Berkembangnya sosial budaya. 2. Pertahanan dan keamanan. 3. Memberikan potensi untuk daerah berkembang. 4. Kewenangan daerah. 5. Memicu kemajuan suatu daerah. 6. Sumber daya yang mudah dikelola. 7. Efisiensi waktu. 8. Efisiensi biaya. Walaupun ada memiliki dampak positif, otonomi daerah juga memiliki dampak negatif, yaitu 1. Daerah yang miskin akan sulit berkembang. 2. Menumbuhkan konflik antar daerah. 3. Koordinasi antar daerah yang tidak terjalin. 4. Kesenjangan sosial makin meningkat. Kesimpulannya, otonomi daerah diterapkan dari masa Indonesia sebelum merdeka hingga saat ini. Aturan undang-undang dari masa ke masa terus mengalami perubahan untuk penyesuaian pada kondisi politis dan kondisi lainnya di Indonesia. Masyarakat telah merasakan dampak positif dan negatif baik secara langsung ataupun tidak langsung dari penerapan sistem tersebut. Saran untuk kedepannya,
ialah lebih berkoordinasi lagi dalam penerapan otonomi daerah dengan berkolaborasi baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga lainnya, supaya nantinya otonomi daerah bisa mensejahterakan masyarakat. Di samping itu, perlu adanya pengawasan baik dari lembaga berwenang dan masyarakat itu sendiri. Berikut daftar pustaka yang saya lampirkan sebagai bahan untuk penyusunan makalah ini. 1. Buku Sudanto Ko Joko 2003 Dilema Otonomi Daerah Yogyakarta, Andi Nurholis Hanif Yogyakarta Andi Nurholis Hanif 2007 Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah Jakarta PT Gramedia Widya Sarana Indonesia. Untuk peraturan perundang-undangannya, saya menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah. Saya juga mengutip beberapa jurnal, yaitu yang pertama pengarangnya adalah Dadang Supianto dengan judul Pasang Surut Otonomi Daerah di Indonesia yang diterbitkan oleh Jurnal Akademia Praja Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020 dan karangan jurnal oleh Roy Martin Monti dengan judul Hakikat Otonomi Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia yang diterbitkan oleh Al-Isra Jurnal Ilmu Hukum Volume 19 Nomor 2 2017. Saya juga mengutip dari beberapa website media online, khususnya media-media yang bergerak dalam bidang pers seperti merdeka.com, detik.com, republika.co.id, kontan.co.id, tirto.id, dan celdika.com. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.